Judulnya adalah keselamatan hayat. Apakah sebenarnya keselamatan hayat ini? Biasanya keselamatan dosa atau keselamatan penebusan manusia berdosa dan keselamatan-keselamatan yang lain. Hal ini memang saya ambil dari pelajaran dasar tentang hayat. Jadi konteksnya memang menjelaskan hayat. Nah, ada satu jenis keselamatan yang namanya keselamatan hayat, dan menurut saya sangat penting sekali kita perlu mengetahui keselamatan seperti apakah yang telah kita terima ini. Sebelum menjelaskan keselamatan hayat, perlu kita ketahui 3 pihak yang berperan dalam keselamatan ini. Nah, di sini disebutkan Satan terlebih dahulu, si penguasa maut, dan pengertian maut ini adalah kesudahan akhir dari siasat Satan terhadap manusia, yaitu maut. Kemudian pihak kedua sebenarnya pihak yang netral, yaitu manusia. Tetapi setelah kejatuhan manusia ini bersatu dengan Satan, gagal bersatu dengan Allah, dan akibatnya tubuh manusia menjadi milik maut. Kemudian Allah memang menciptakan manusia, tetapi tidak dalam keadaan dosa. Kemudian dia tidak menciptakan Satan, tetapi Satan ada dengan sendirinya karena kejatuhan juga. Nah, Allah ini dalam keselamatan itu datang sebagai hayat, mematahkan maut dan memusnahkan Satan, membebaskan hayat dan menyalurkan hayat. Maka terjadi keselamatan hayat. Tapi memang belum jelas seperti apa keselamatan hayat. Mari kita lihat lebih lanjut. Kita lihat bagian pertama ini mengenai Satan. Dalam Ibrani 2 ayat 14b, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi di kitab Ibrani ini menjelaskan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Satan atau iblis itu punya kuasa, berkuasa atas maut. Kejadian 2 ayat 17 berbunyi, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Satan membawa manusia ke dalam maut, yaitu siasatnya ini. Peringatan, manusia jangan memilih mati. Manusia ini telah membuka diri kepada Satan, berarti di dalam maut. Manusia yang membuka diri kepada Satan ini adalah dalam maut. Roma 5:12, maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Satan atau maut ini masuk ke dalam manusia itu melalui dosa. Ini akibat bujukan Satan. Kemudian kita lihat manusia di sini. Manusia bagian pertama adalah manusia lama. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi ini berbicara dahulu. Jadi semua orang dalam keadaan telah mati. Mengapa? Sebab mereka semua di bawah dosa. Jadi manusia yang di bawah dosa itu keadaannya sebenarnya adalah telah mati. Di Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi tubuh manusia kini adalah tubuh maut. Ya. Maut membuat tubuh yang bobrok secara mutlak menjadi lemah dan tak berdaya, tidak bisa memelihara perintah Allah. Rasul Paulus di Roma 8:10 mengatakan tubuh memang mati karena dosa. Inilah keadaan manusia lama, manusia
yang telah berdosa. Dia mati, tubuhnya adalah tubuh maut. Kemudian pikirannya adalah pikiran maut. Seperti di Roma 8:6a disebut, karena menaruh pikiran di atas daging adalah maut. Kemudian ketiga mengenai Allah, Putra Allah, Yohanes 1:4a, dalam Dia ada hidup. Ya, dalam Putra Allah ini ada hidup atau hayat bahasa aslinya. Yohanes 10:10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup atau hayat dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Putra Allah datang dari surga di mana Allah berada sebagai hayat. Nah, ini sangat penting. Inilah dasar ayatnya, Putra Allah datang sebagai hayat. Di dalam 2 Timotius 1:10 berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Putra Allah mematahkan maut dan memusnahkan Satan yang berkuasa atas maut. Luar biasa ya. Di dalam ayat ini mencatat Putra Allah telah mematahkan maut dan memusnahkan Satan yang berkuasa atas maut. Ibrani 2:14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Putra Allah memusnahkan Satan yang berkuasa atas maut. Yohanes 12:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Putra Allah membebaskan hayatnya dan menyalurkan hayat ke dalam orang-orang yang dipilih Allah. Dia seperti sebiji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, tetapi setelah mati ia bangkit bisa menghasilkan atau menyalurkan hayatnya, yaitu menjadi banyak buah. 2 Timotius 1:10, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Putra Allah mendatangkan atau memancarkan atau membebaskan hayat. Di 1 Korintus 15:45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan atau roh pemberi hayat. Jadi Adam yang terakhir ini adalah Kristus, telah menjadi roh pemberi hayat. Puji Tuhan. Nah, sekarang manusia yang jilid 2 ini manusia baru. Sama-sama manusia, karena dosa manusia lama, karena telah menerima keselamatan hayat menjadi manusia baru. Di Efesus 2:5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita diselamatkan melalui hayat Kristus. Hayat itu masuk ke dalam kita. Roma 5:10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hayatnya. Di sini karunia keselamatan hayat di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa kita telah menerima keselamatan hayatnya oleh kematian anaknya dalam hidup kita sehari-hari. Jadi keselamatan hayat ini adalah untuk kehidupan kita sehari-hari, kehidupan baru, manusia baru. Kolose 3:4, apabila Kristus yang adalah hidup atau hayat kita. Galatia 2:20, aku hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kini Kristus adalah hayat kita dan hidup di dalam kita. Kita perlu yakin mengenai hal ini, bahwa di dalam kaum beriman ini ada hayat
Kristus yang menjadi hayat kita. Bukan saja milik Kristus, tapi sudah masuk di dalam kita. Kita perlu hidup, ya, dia hidup di dalam kita hayatnya itu. Nah, manusia baru ini di Roma 8:2, roh yang memberi hidup atau hukum roh hayat telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, hukum roh pemberi hayat ini memerdekakan kita lepas dari hukum dosa dan hukum maut secara otomatis. Ya, pertama ada hukum kebaikan di dalam manusia sebagai gambar Allah, ya, yang tidak kelihatan ini di dalam kita sifatnya. Kemudian setelah jatuh dosa masuk dalam kita, dia memiliki hukum juga, hukum dosa dan hukum maut. Kalau manusia tidak segera diselamatkan, hukum dosa ini dan hukum maut ini bekerja pada saat manusia masih hidup sampai nantinya mati. Tetapi puji Tuhan, ada hukum yang terakhir dan tertinggi. Hukum ini mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Bisa memerdekakan dari hukum ini secara otomatis, karena memang bekerjanya hukum seperti itu. Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup hayat. Yohanes 6 ayat 57b, barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Yohanes 7 ayat 37b, siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi kita perlu sebagai manusia baru makan roti hayat, minum air hayat, bahkan hidup berdasarkan Putra Allah sebagai hayat kita. Wah, ini benar-benar satu hidup baru. Jadi Kristen ini soal menerima hayat, keselamatan hayat, soal hayat Kristus yang hidup di dalam kita, kita hidup oleh hayat itu. Penutup, jika hari ini kita mau berbagian dalam karunia keselamatan hayat, kita perlu makan roti hayat ini, Kristus sebagai roti hayat. Kristus sebagai air, kita perlu minum air hayat. Bahkan hidup berdasarkan Putra Allah sebagai hayat kita. Maka hasilnya kita segera dapat menikmati dan mengalami karunia keselamatan hayat. Jadi kita bisa menikmati, mengalami karunia keselamatan hayat. Bisa kita rasakan. Puji Tuhan, semoga memberkati.